Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 5 Februari 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Sadar Berasal Dari Mana. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 8 ayat 7 sampai dengan ke-8. Bahkan burung ranggang di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sungguh pun pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, seringkali kami menjadi manusia yang lupa diri, kami berasal dari mana, sehingga kehidupan kami menjadi sembarangan dan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, sadar berasal dari mana? Kalau kita belajar melihat orang-orang yang lupa diri, dia berasal dari mana awal mulanya. Ada orang yang memang dari dulu susah, lalu ada orang yang dengan baik hati menolong, membantu, mendukung, menyekolahkan, memberikan semangat, mencukupkan segala kebutuhan. Lalu kemudian dia menjadi orang yang berhasil dan sukses, bahkan lebih berhasil daripada orang yang mendukung di masa lalunya. Lalu dia menjadi lupa diri, tidak mengingat siapa orang yang pernah membantunya. Maka kita boleh katakan orang ini adalah orang yang kacang lupa kepada kulitnya. Dia lupa dia berasal dari mana. Kalau kita secara menyeluruh tentang bagaimana hidup manusia, kita berasal dari Allah. Kita diciptakan dari debu tanah. Dan kita memang tidak ada apa-apanya semenjak diciptakan. Segala sesuatu yang ada pada kita adalah kalau kemurahan, kebaikan, dan anugerah Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Namun kita bertemu dengan orang-orang yang setelah diberkati oleh Allah, dicukupkan oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan waktu kehidupan, ditolong berkali-kali dari berbagai macam musibah, kesulitan. Namun tatkala kemudian mendapat kemajuan, kesuksesan, keberhasilan pada tingkatan tertentu, maka dia kemudian masuk ke dalam satu lingkaran setan, yaitu kesombongan dan keakuhan. Dia lupa dia berasal dari mana. Dengan demikian sahabat seperjalanan, karakter daripada Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam buah roh, apa yang harus kita pahami bersama-sama? Kalau kita melihat tentang buah roh, kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, pengendalian diri, tentang kemurahan dan pengendalian diri. Orang yang telah diberkati oleh Allah, maka hendaknya dia menjadi orang yang murah hati, orang yang sabar, dan tidak kemudian jatuh ke dalam kesombongan, dan mampu mengendalikan diri. Kata mengendalikan diri adalah satu bentuk sebuah kesadaran, dia tahu dengan jelas berasal dari mana. Sahabat seperjalanan, menjadi pribadi yang sombong itu kemudian lupa kita berasal dari mana. Itu memang bisa terjadi kepada siapapun juga. Kalau kita belajar dari kacamata sejarah dunia, sejarah katakanlah Alkitab dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, ada orang-orang yang bukan siapa-siapa, sewaktu kemudian menjadi raja, dia lupa. Sewaktu dia menjadi tokoh, dia lupa dia berasal dari mana. Demikian juga dalam kehidupan nyata. Orang-orang yang kemudian kita melihat bersama-sama di dalam sejarah tokoh-tokoh dunia, dia belajar dari bawah, ditolong oleh orang yang membantunya, lalu kemudian justru orang yang membantunya dihilangkan, bahkan dibunuh, dan kemudian diasingkan segala sesuatunya. Bahkan tidak heran ada seorang anak yang sampai berani memenjarakan ibunya sendiri, dan harta benda ibunya itu diambil alih oleh anaknya sendiri. Kita boleh masukkan kelompok ini adalah anak durhaka kepada ibunya. Demikian juga ada suami. Saya mengenal satu keluarga, bagaimana keluarga tersebut adalah istrinya yang lebih punya kemampuan membantu suaminya, menerima suaminya, dan waktu pernikahan pun seluruh biayanya adalah dari pihak istrinya. Istrinya sangat mencintai suaminya ini. Lalu kemudian suaminya punya kerajinan, punya juga kecerdasan. Lalu dia kemudian berkembang sedemikian rupa. Tatkala kemudian berkembang, tentu istrinya mensyukuri sang suami kemudian bisa berhasil di dalam bisnis. Namun tatkala keberhasilan tersebut menjadikan dia lupa diri, dan kemudian tidak hanya berkembang usahanya, namun kemudian karena ada uang yang cukup memadai yang ada di tangannya, dia menjadi orang yang tidak setia kepada istrinya. Dia kemudian mengambil wanita-wanita lain yang diketahui maupun tidak diketahui, namun yang jelas diketahui oleh Allah.
Betapa tentu kalau kita menempatkan diri kepada istri yang mendukung, menerima suaminya di dalam kemiskinan, di dalam kekurangan. Memang istrinya ini adalah keluarga yang punya kemampuan secara ekonomi dan dia mencintai dengan sungguh dan tulus. Tetapi apa yang terjadi? Dia lupa dia berasal dari mana awal mulanya. Biarlah sahabat seperjalanan, kita tidak melupakan, minimal kita jangan sampai melupakan orang tua kita. Sesibuk apapun kita ingat, orang tua yang punya jerih lelah. Kalau boleh dikatakan waktu kita sibuk, tidak ada waktu buat orang tua. Namun kita seringkali memberikan waktu banyak buat hobi kita. Kita selalu punya ada waktu dengan teman-teman di masa sekolah kita. Kita selalu punya waktu dalam mengembangkan usaha, bisnis, dan segala sesuatunya. Mengapa sewaktu orang tua meminta waktu, lalu kita tidak memberikannya? Dan kalaupun memberikannya, dilakukan dengan secara berat hati. Dia lupa dia berasal dari mana, bukankah setiap kehidupan berasal dari kandungan ibunya. Dia lupa kepada ayahnya yang sudah renta tatkala ayahnya pensiun. Tidak punya kemudian penghasilan. Anak ini rasanya sulit sekali untuk berbagi, menyisihkan sebagian untuk memberi kepada orang tuanya. Supaya ayah dan ibunya punya pegangan uang, dia ingin membeli sesuatu, dia punya keleluasaan. Tidak selalu kemudian harus membuka tangan meminta bantuan daripada anak. Lalu kita begitu berat tatkala memberi kepada orang tua, namun kita begitu mudah mengeluarkan uang untuk kepentingan-kepentingan pribadi kita, untuk hobi kita. Orang ini adalah orang yang lupa berasal dari mana. Firman Tuhan yang kita baca, bahkan burung ranggang di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, burung layang-rayang, burung bangau berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan. Dalam waktu rencana Tuhan yang terbaik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.